Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bertetangga yang baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahyuni Ramadhani dengan NIM 0104201100 dari jurusan Manajemen Dakwah B semester 5 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada 4 menu yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Nah, isi dari kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang harus diikuti. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan bertetangga yang baik. Yang ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang pentingnya bertetangga yang baik menurut Islam. Dan yang terakhir, memahami dan membaca hadis Rasul tentang pentingnya bertetangga yang baik. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1.1 meningkatkan ketakwaan dengan mengikuti hadis dan Al-Quran. 1.2 menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 menerapkan hadis tentang bagaimana bertetangga yang baik. 2.2 mendemonstrasikan dalam perbuatan baik bertetangga. 3.1 memahami arti dan isi dari hadis tentang tetangga yang baik. Dan 3.2 mengaplikasikan perbuatan baik kepada tetangga. Nah, menu selanjutnya yaitu materi. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 macam materi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu definisi bertetangga yang baik. Nah, yang dimaksud dengan bertetangga yang baik yaitu bertetangga yang saling menguntungkan. Maksudnya, bertetangga yang saling tolong-menolong, saling menyapa, ramah dan lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif dan baik. Adapun adab dan etika bertetangga menurut Islam dalam Al-Quran yaitu yang pertama tolong-menolong. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi sesuatu dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 11. Yang ketiga yaitu menjenguk orang sakit. Yang keempat ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Dan yang kelima saling memberi nasihat. Nah, selanjutnya masuk kepada materi yang kedua yaitu hadis tentang bertetangga yang baik. Nah, mengenai perbuatan baik kepada tetangga, seseorang dikategorikan orang yang terbaik apabila dia berbuat baik kepada tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pembahasan selanjutnya mengenai isi kandungan. Nah, isi kandungan dari hadis riwayat At-Tirmidzi 1944, Syekh Al-Albani menyatakan sebagai hadis sahih di dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 1944. Yang dimaksud dengan paling baik kepada tetangganya adalah dengan berbuat baik kepadanya, menahan diri dari menyakitinya, menghilangkan penderitaannya, memberi makanan dan segala bentuk kebaikan dan saling tolong-menolong. Materi selanjutnya mengenai contoh bertetangga yang baik. Nah, contoh menjadi tetangga yang baik dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu semua menggambarkan perintah untuk berbuat baik pada tetangga harus dilakukan. Nabi Muhammad SAW yang dijuluki seorang yang dapat dipercaya dan yang jujur memberikan banyak contoh cara bersikap yang baik pada tetangga. Berikut hal-hal yang bisa dicontoh dari sikap Nabi SAW. Contohnya yaitu jadilah tetangga yang perhatian. Menjadi tetangga yang baik, kita harus terus memperhatikan momen-momen yang akan mengganggu tetangga. Misalnya pesta meriah atau anak-anak bermain di luar rumah dengan suara berisik yang akan mengganggu tetangga kita. Segala sesuatu yang dapat mengganggu tetangga kita harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, dia tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya yang zalim. Hadis riwayat Muslim. Nah, materi selanjutnya mengenai kuis. Nah, di sini kita akan dihadapkan tentang soal-soal kuis. Mari sama-sama kita jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan. Soal yang pertama yaitu di bawah ini adalah macam etika atau adat bertetangga yang baik dalam Islam. Kecuali ini opsi yang pertama, yang A yaitu tolong-menolong. Opsi yang B yaitu menjenguk orang yang sakit, yang C menggunjing tetangga, dan yang D menyapa tetangga. Nah, bagi teman-teman yang menjawab A, B, dan D itu salah karena jawabannya adalah C, yaitu menggunjing tetangga, karena soalnya itu kecuali. Artinya yang bukan adab dan etika bertetangga yang baik.
Nah, soal kedua yaitu hadis apa yang menjelaskan mengenai bertetangga yang baik yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, option yang A yaitu hadis At-Tirmizi 1944, option yang B hadis At-Tirmizi 1934, option yang C hadis riwayat Bukhari, dan option yang D hadis riwayat Bukhari. Maaf karena ada sedikit kesalahan karena saya membuat dua option yang sama. Nah, jika teman-teman menjawab A yaitu hadis At-Tirmizi 1944, berarti jawaban teman-teman benar. Nah, soal yang terakhir yaitu jika ada tetangga yang menghina kita, apa yang harus kita lakukan? Option yang A yaitu menghina juga, option yang B yaitu tetap berbuat baik, option yang C yaitu menggunjing, dan option yang D yaitu menghakimi. Nah, jawaban yang benar yaitu B, tetap berbuat baik. Karena dalam Islam, seburuk apapun perbuatan orang terhadap kita, kita harus membalasnya dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan saya mengenai tetangga yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.